Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Syafar Ramadan dengan NIM 2405120421. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proses dan produk keamanan yang ada pada Gmail. Langsung saja kita akan masuk ke materinya. Apa itu Gmail? Gmail adalah layanan email yang dikelola oleh Google. Gmail ini menyediakan 15 GB penyimpanan gratis dan penyimpanan tersebut dapat ditingkatkan dengan melakukan langganan atau berlangganan. Nah, fungsi utama dari Gmail itu adalah untuk mengirim, menerima, dan mengelola email. Dan yang saya tampilkan di sini adalah logo dari Gmail itu sendiri ya. Oke, jadi Gmail sendiri memiliki beberapa produk keamanan. Ada 6 ya. Yang pertama adalah password, yang kedua ada two-factor authentication, yang ketiga ada login alert, kemudian yang keempat adalah recovery phone number, yang kelima ada recovery email address, dan yang keenam adalah Google Prompt. Baik, kita akan langsung menuju ke penjelasannya satu persatu. Dimulai dari yang pertama, yakni adalah password. Nah, password itu adalah string yang digunakan untuk mendapatkan akses terhadap akun. Password diinputkan oleh pengguna ketika melakukan registrasi akun. Nah, pengguna dituntut untuk mengingat password agar dapat mengakses akun. Jadi, ketika kita membuat alamat email baru ya, selain kita menginputkan untuk nama email yang akan kita gunakan, kita juga harus memasukkan password yang akan digunakan untuk memverifikasi untuk kita login ke dalam email tersebut. Nah, password ini biasanya ketika awal pembuatan kita akan menginputkannya 2 kali seperti itu ya, untuk konfirmasi agar kita benar-benar mengingat password apa yang kita gunakan. Kemudian password ini juga biasanya memiliki beberapa ketentuan ya. Misalnya minimal ada berapa karakter, kemudian harus menyertakan angka atau tidak, atau misalnya harus menggunakan huruf kapital. Tapi kalau di Gmail sendiri, restriction atau batasan yang diletakkan pada password hanya ada pada jumlah minimal panjang passwordnya saja. Jadi passwordnya nggak boleh terlalu pendek, yaitu minimal adalah berjumlah 8 karakter. Dan itu boleh bebas menggunakan simbol, angka, maupun huruf. Bisa dikombinasikan juga. Nah, kelebihan dari password ini adalah akunnya itu hanya akan diakses oleh orang-orang yang tahu passwordnya saja. Jadi misalnya ada teman kita si B mau login. Kalau kita mengiyakan atau mengizinkan si B ini login, itu kita harus memberinya password agar dapat mengakses akun kita. Dan jika kita tidak memberikan passwordnya, tapi si B ini mau mencoba login, otomatis tidak akan bisa karena tidak tahu apa passwordnya. Kemudian mudah diaplikasikan ya, karena untuk login menggunakan password ini hanya perlu menginputkan untuk emailnya dan juga passwordnya saja. Hanya mengetikkan passwordnya, dan jika benar bisa lanjut, jika salah maka akan diulangi lagi untuk pengisian passwordnya. Kemudian tidak memerlukan perangkat tambahan. Jadi untuk password ini ya benar-benar hanya memerlukan device yang kita gunakan untuk login saja, tidak ada device tambahan yang harus diperlukan untuk login menggunakan password. Kemudian produk keamanan yang selanjutnya adalah sebelum kita menuju ke produk keamanan yang selanjutnya, kita akan jelaskan terlebih dahulu kekurangan password. Jadi untuk kekurangan dari password sendiri adalah, untuk yang pertama, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk mendapatkan password milik orang lain. Ya, seperti contohnya brute force ya, menebak kombinasi
dari password itu sendiri. Tapi mungkin karena passwordnya tidak bisa terlalu pendek, jadi untuk brute force ini juga akan memakan waktu yang lebih lama juga. Tapi masih sangat mungkin password kita ini dapat ditembus melalui brute force ya. Atau mungkin menggunakan berbagai metode penyerangan lainnya untuk mendapatkan password kita. Dan ketika jika orang lain telah mendapatkan password kita, otomatis orang tersebut dapat mengakses email kita. Jadi sehingga ya sangat beresiko sekali ya. Kemudian password juga harus diperbarui secara berkala demi alasan keamanan. Jadi untuk password yang rutin diperbarui itu lebih aman ya dibandingkan password yang kita buat sekali dan tidak pernah kita ubah. Itu akan lebih rentan untuk diserang. Kemudian pemilik akun harus menghafalkan password. Itu peran yang ketiga. Jadi password ini harus benar-benar diingat oleh pemilik akun ya. Kalau misalnya tidak diingat atau mungkin pemilik akunnya itu lupa passwordnya apa, itu memang bisa dipulihkan, tapi itu diperlukan produk keamanan yang lainnya. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke produk keamanan yang selanjutnya, yakni adalah 2FA atau Two Factor Authentication. Nah, Two Factor Authentication ini apa? Jadi 2FA ini adalah produk keamanan yang mengharuskan pengguna menginputkan dua jenis produk keamanan yang berbeda. Jadi misalnya saya punya password dan 2FA ini saya nyalakan. Jadi selain memerlukan password, misalnya 2FA ini juga meminta juga akan melakukan Google Form terhadap device yang pernah kita gunakan untuk login, atau mungkin akan mengirimkan OTP melalui email alternatif, atau mungkin bisa juga melakukan pengiriman OTP melalui nomor telepon. Misalnya kita tautkan nomor telepon kita ke email yang kita gunakan ini, atau bisa juga langsung mengirimkan OTP ke email kita sendiri agar kita dapat melakukan pengecekan di email kita pada device yang sudah pernah kita gunakan untuk login. Nah, pada Gmail, selain menginputkan password, pengguna yang mengaktifkan 2FA juga diharuskan melakukan prosedur dari produk keamanan lainnya sebelum mengakses akun ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian untuk kelebihan dari 2FA adalah yang pertama tentunya lebih aman daripada sekedar menggunakan satu produk keamanan, seperti misalnya hanya menggunakan password saja. Kan kalau kita hanya menggunakan password kan nanti otomatis ketika penyerang mengetahui password kita, maka penyerang akan dapat langsung mengakses akun kita. Sedangkan jika kita aktifkan two-factor authentication, meskipun penyerang sudah mengerti password kita dan mendapatkannya, masih ada prosedur yang harus dilakukan oleh penyerang tersebut agar dapat mengakses akun kita. Kemudian penyerang yang hanya memiliki password tidak dapat mengakses akun ini seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Oke, kita akan lanjut saja ke yang selanjutnya. Kekurangan dari two-factor authentication, yakni memerlukan lebih banyak tahapan untuk login. Ya, kalau dibandingkan dengan hanya menggunakan satu produk keamanan sebagai contoh password tadi, kalau misalnya login setelah menginputkan alamat email dan password, kita bisa langsung mengakses akun ya. Sedangkan untuk penggunaan two-factor authentication masih ada prosedur lainnya seperti harus menginputkan OTP atau mengisi Google Form atau sekedar mengiyakan pada Google Alert Kemudian yang kedua, memerlukan perangkat lain dalam kasus tertentu ya, seperti contohnya kita gunakan nomor telepon kita untuk mengirimkan OTP. Artinya ketika kita mau login, kita harus siap nih dengan perangkat lain. Misalnya kita gunakan laptop kita login menggunakan laptop, kita tetap harus memerlukan HP kita untuk login karena akan dikirimkan OTP lewat SMS seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah memerlukan lebih banyak perizinan untuk digunakan. Ya, ini tentu saja ya, untuk 2FA yang pertama harus kita aktifkan secara manual melalui keamanan, atau kita harus mengiyakan ketika Google memberikan rekomendasi pengaktifan two-factor authentication seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke produk keamanan yang selanjutnya, yakni adalah login alert. Ya, login alert ini sudah sempat saya singgung sebelumnya. Login alert ini adalah peringatan yang dikirimkan kepada perangkat yang telah tertaut dengan akun ketika pengguna mencoba login ke perangkat baru. Jika pengguna mendapatkan login alert dan pengguna tidak melakukan login, artinya terdapat percobaan login tanpa sepengetahuan pemilik akun. Jadi Google Alert ini merupakan keamanan tambahan ya, seandainya akun kita ini sudah berhasil dimasuki oleh orang yang tidak kita kenal. Google Login Alert ini bisa memberitahukan kita dengan segera informasi login tersebut, baik itu lokasi loginnya, kemudian juga device yang digunakan untuk login itu apa. Seperti contohnya, kita tinggal di Surabaya, maka harusnya ketika info login kita akan tersimpan login di dekat Jawa Timur, Indonesia. Sedangkan kalau misalnya ada percobaan login yang tidak kita ketahui, itu mungkin penyerangnya itu bisa mencoba login dari misal luar negeri atau mungkin dari luar pulau. Dan kemudian kita akan lanjut ke kelebihan-kelebihan dari login alert ini ya. Jadi untuk kelebihan login alert yang pertama adalah pemilik akun dapat mengetahui upaya login dari akunnya sendiri. Jadi misalnya ada login di perangkat baru, misalnya saya punya akun, kemudian si teman saya, anggap saja namanya si B ini juga saya berikan akses untuk akun tersebut, saya berikan passwordnya, dan di HP saya ini muncul login alert. Apakah yang login ini adalah orang yang saya kenal atau orang yang iseng-iseng mencoba login ke akun kita. Jika misalnya kita pilih itu bukan saya yang login, kan biasanya ada pilihan ya itu saya atau bukan. Jika kita pilih tidak atau bukan itu, maka otomatis login yang telah dilakukan di device baru tersebut akan secara otomatis diputuskan sambungannya, dan kemudian kelebihan yang kedua ini, pemilik akun dapat bertindak dengan segera jika terdapat percobaan login tidak dikenal. Nah, ini misalnya ada percobaan login tidak dikenal nih, misal dari luar negeri atau mungkin dari luar pulau, mencoba login ke akun kita, sedangkan kita tidak mengizinkan siapa-siapa untuk login, kita tidak memberikan informasi apa-apa ke orang lain, tapi ada informasi login, maka kita bisa membatalkan login tersebut dan bisa dengan segera mengubah keamanan-keamanan dari akun tersebut. Tapi login alert ini juga punya kekurangan ya. Jadi untuk yang pertama, login alert ini peringatannya dapat menginterupsi kegiatan yang kita lakukan. Oke, jadi anggap saja kita sedang beraktivitas menggunakan handphone kita yang tidak bisa diganggu seperti itu ya. Anggap saja kita punya handphone yang sudah sedikit jadul seperti itu, yang hanya bisa digunakan untuk membuka satu aplikasi, dan jika kita membuka aplikasi lain itu aplikasi sebelumnya otomatis tertutup, login alert ini dapat menginterupsi kegiatan kita. Sebagai contoh, kita sedang ada di kelas ya, di dalam kelas itu sedang dilaksanakan kuis, dan kuisnya menggunakan HP, misalnya menggunakan platform seperti Quizzes atau apa seperti itu, dan dalam aplikasi tersebut memiliki fitur di mana ketika
pengguna meninggalkan jendela website atau jendela aplikasi, maka kuis akan otomatis ditutup. Dan tiba-tiba login alert ini bisa muncul ketika kita sedang fokus-fokusnya mengerjakan kuis tersebut. Dan itu bisa berdampak buruk ya tentunya. Kemudian untuk kekurangan yang kedua adalah peringatan tetap ditampilkan meski percobaan login sudah mendapatkan izin pemilik akun. Jadi kita udah memberikan informasi terkait akun kita ke orang lain misalnya, meskipun kita dengan sadar memberikannya, login alert ini tetap akan ditampilkan. Dan kita akan terganggu ya ketika tiba-tiba muncul login alert meskipun kita sudah tahu bahwa akan ada percobaan login yang dilakukan. Kemudian yang selanjutnya, produk keamanan selanjutnya adalah recovery phone number. Recovery phone number merupakan metode pemulihan akun ketika pengguna melupakan password atau menggunakan two-factor authentication. Metode pengamanan tersebut memerlukan nomor telepon sebagai media untuk mengirim kode OTP. Jadi kode OTP-nya nanti akan dikirim melalui SMS dari nomor telepon tersebut ya. Dan kode OTP tersebut akan diperlukan untuk kita login atau mengakses akun email kita. Kelebihan dari recovery phone number adalah pemilik akun dapat memulihkan akun tanpa mengingat password. Jadi seandainya password kita lupa dengan password email kita, kita masih bisa memulihkan akun kita dan mengubahnya menjadi password yang baru ya. Tapi kita harus mengaktifkan terlebih dahulu untuk recovery phone number-nya. Kemudian kekurangan dari recovery phone number-nya itu tentu saja memerlukan nomor telepon untuk ditautkan dengan email. Kalau nggak ada nomor teleponnya, otomatis kita tidak bisa menggunakan recovery phone number. Kemudian tidak efektif ketika pemilik akun tidak membawa ponsel dengan nomor yang tertaut dengan email. Jadi anggap saja kita tidak membawa handphone kita dan kita diharuskan untuk login ke email dan kita sudah lupa passwordnya. Nah ini maka recovery phone number ini jadi tidak efektif ya ketika kita tidak membawa ponsel kita. Atau mungkin ketika kita sudah mendaftarkan recovery phone number, tapi seandainya setelah itu kita sudah mengubah nomor yang kita pakai sehari-hari. Nah ini juga akan merepotkan ya. Misalnya saya sudah ganti nomor beberapa tahun lalu, sedangkan recovery phone number saya masih menggunakan nomor saya yang lama, maka artinya saya tidak dapat merecovery akun saya dengan menggunakan nomor telepon. Oke, kita lanjut ke produk keamanan selanjutnya, yakni recovery email address. Recovery email address ini kurang lebih sama ya dengan recovery phone number itu. Yang berbeda itu hanya medianya saja, media untuk mengirimkan OTP. Jadi untuk di recovery email address tentu saja kita menggunakan alamat email lain ya untuk sebagai media mengirimkan OTP. Jadi kita memiliki email utama yang kita akan gunakan untuk login. Kita juga harus memerlukan email alternatif seandainya kita melupakan password di email utama kita. Kelebihannya tentu saja kurang lebih sama dengan recovery phone number. Pemilik akun dapat tetap terhubung meski tidak mengingat password. Pemilik akun dapat mengubah password yang terlupa menjadi password baru. Tentunya sama, dan kekurangannya untuk recovery email address ya. Terdapat tipe di sini. Yang pertama memerlukan email alternatif untuk ditautkan dengan email utama. Ya, jadi memerlukan lebih dari satu alamat email. Dan itu harus kita tautkan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kekurangannya adalah tidak efektif ketika pemilik juga lupa password dari email alternatif.
Ya ini bisa saja terjadi ya, karena kita password email utama saja bisa lupa, apalagi email alternatif yang kemungkinan kita juga lebih jarang untuk memakainya. Ya, jadi ini bisa menjadi tidak efektif ya jika kita lupa password di email alternatif juga. Kemudian yang selanjutnya, produk keamanan dari Gmail adalah Google Chrome. Google Chrome ini merupakan produk keamanan yang diciptakan untuk mempermudah pemilik akun dalam melakukan login dan tetap memperhatikan faktor keamanan. Google Chrome akan memberikan perintah kepada pemilik akun yang mencoba login dengan memberikan pertanyaan sederhana yang dapat dijawab pada device lain yang memiliki session akun tersebut. Jadi, sebagai contoh, kita mengaktifkan 2FA tadi, two factor authentication. Kita mencoba login di laptop baru kita nih. Di laptop baru itu kita coba login, kita masukkan alamat email dan passwordnya. Kemudian akan ada perintah sederhana seperti pada laptop itu menampilkan angka sebagai contoh 72. Nah, angka 72 itu kita akan diperintahkan untuk menginputkan angka 72 pada perangkat lain, sebagai contoh HP kita. Jadi di HP kita akan muncul sebuah notifikasi, dan ketika notifikasi tersebut kita tekan, maka akan ditampilkan pilihan. Pilihan tersebut adalah beberapa angka, yang salah satunya adalah angka yang ditampilkan di laptop yang kita coba login tadi. Sebagai contoh, angka yang ditampilkan adalah 92, 72, dan 33. Jika yang tadi ditampilkan di laptop adalah 72, maka kita harus mengklik angka 72 juga di handphone kita. Ini sebenarnya sederhana sekali, namun ini sangat bermanfaat ya, agar kita tidak hanya mengandalkan password saja, tapi juga memastikan bahwa yang login itu benar-benar pemilik akunnya. Untuk kelebihannya ini jelas lebih mudah ya dibandingkan dengan mengirimkan kode OTP. Untuk mengirimkan kode OTP kan kita harus membuka SMS kita dulu. Mungkin SMS kita sudah lama sekali tidak dibuka dan kita akan kesulitan untuk mencarinya. Atau mungkin OTP ini kalau dikirim lewat SMS bisa terjadi delay dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika OTP tersebut dikirimkan melalui email kita, ini juga bisa jadi email kita posisinya sedang penuh. Jadi penyimpanan di email kita sudah penuh, tidak bisa menerima pesan lagi, tapi ada OTP yang harus dikirimkan melalui email. Tentunya ini akan berdampak ke proses login kita. Bisa jadi ini lebih lama prosesnya. Jadi untuk penggunaan ini ada tipe lagi ya, Google Chrome. Untuk penggunaan Google Chrome ini lebih mudah dibandingkan recovery email address dan juga recovery phone number yang tadi. Kemudian tidak perlu menautkan akun ke nomor telepon atau email alternatif. Ini sudah tentu ya, tidak perlu ada kita menautkan ke email lainnya, seperti ke email kedua, email alternatif kita, atau mungkin ke nomor telepon kita. Tapi ini ada tipe lagi untuk judulnya. Google Chrome ini juga memiliki kekurangan, yakni hanya dapat digunakan apabila pengguna memiliki session login pada berbagai perangkat. Jadi misalnya kita memiliki session login di handphone kita dan kita mencoba login di laptop, itu maka itu masih bisa dilakukan ya untuk Google Chrome. Namun jika kita tidak pernah login di device mana-mana, atau mungkin kita sudah lama tidak login sehingga sessionnya habis, nah itu
Artinya kita tidak bisa menggunakan Google Chrome sebagai media login kita. Jadi Google Chrome ini selain digunakan di two-factor authentication juga bisa digunakan ketika password kita terlupa ya. Ini juga bisa digunakan sebagai media recovery juga untuk Google Chrome ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.